Di sebuah sungai yang terletak jauh di dalam hutan lebat, ada seekor buaya putih yang sangat jarang terlihat oleh manusia. Buaya ini dianggap makhluk legendaris oleh penduduk setempat, dipercaya membawa berkah sekaligus misteri. Namanya dikenal sebagai Ratu Sungai. Suatu hari, setelah hujan deras menyebabkan banjir besar, buaya putih itu melihat sebuah benda kecil hanyut di arus deras sungai. Ketika didekati, ternyata itu adalah sebuah keranjang berisi seorang bayi yang menangis. Tanpa ragu, buaya putih menyelamatkan bayi itu dengan menggendong keranjang tersebut di atas punggungnya, membawanya ke sebuah gua tersembunyi di pinggir sungai. Di dalam gua itu, buaya putih merawat bayi tersebut dengan penuh perhatian. Meski hanya seekor hewan, ia memiliki naluri keibuan yang luar biasa. Setiap pagi, buaya putih berenang jauh untuk mencari buah-buahan yang tumbuh di pinggir sungai dan membawanya kembali untuk memberi makan. Bayi itu, ia juga menjaga bayi itu dari ancaman hewan lain yang mencoba mendekat. Hari demi hari berlalu, bayi itu tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat. Anak itu menyebut bayi putih sebagai ibu putih. Meskipun hidup di tengah hutan, anak itu belajar banyak dari alam di sekitarnya. Ia belajar berbicara dengan suara sungai, mendengar cerita dari bisikan angin, dan merasa aman di bawah perlindungan Ratu Sungai. Namun suatu hari, seorang pemburu dari desa setempat menemukan gua tersebut. Ia terkejut melihat seorang anak manusia hidup bersama buaya putih yang dianggap makhluk mistis. Pemburu itu memberitahu penduduk desa dan mereka berbondong-bondong untuk mengambil anak itu kembali. Ketika orang-orang mencoba membawa anak itu pergi, buaya putih tidak melawan. Ia hanya memandangi anak itu dengan penuh kasih sayang, seolah tahu bahwa waktu bersama anak itu telah berakhir. Anak itu meski sedih, berjanji akan kembali suatu hari nanti. Bertahun-tahun setelah diasuh oleh keluarga Bapak RT desa setempat, anak itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan bijaksana. Ia sering kembali ke tepi sungai, memanggil ibu putih. Meskipun tak pernah lagi melihat buaya putih itu, ia tahu bahwa makhluk luar biasa itu selalu menjaganya bahkan dari kejauhan. Bertahun-tahun setelah perpisahan dengan ibu putih, anak itu tumbuh menjadi seorang yang bijaksana, terampil dan penuh kasih terhadap alam. Ia selalu menjaga alam bahkan ikut organisasi pencinta alam yang kegiatannya menjaga kebersihan sungai dan lain-lain. Suatu sore ia memutuskan untuk mengunjungi sungai tempat dia dulu diasuh. Rasa rindu terhadap buaya putih yang telah menjadi sosok ibunya membawa langkahnya ke tepi air yang tenang. Bermain di tepi sungai mengenang masa kecilnya, ia terpeleset dan jatuh ke dalam air yang deras. Meskipun ia bisa berenang, arus sungai begitu kuat membawanya semakin menjauh dari tepian. Ia berteriak minta tolong. Namun, tidak ada orang sekitar yang mendengar. Di tengah perjuangannya melawan arus, tiba-tiba dia merasakan sesuatu menyentuh tubuhnya. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok buaya putih yang telah lama dirindukannya. Dengan gerakan lembut namun sigap, buaya putih menyelam di bawahnya, mengangkatnya ke punggung seperti saat ia masih bayi. Mata buaya putih memancarkan kehangatan sama, seolah berkata, "Ibu di sini." Buaya putih membawanya ke tepian sungai yang aman. Dengan tubuh basah dan nafas terengah-engah, pemuda itu duduk di atas batu besar. Ia memandangi buaya putih dengan penuh haru. "Ibu putih, aku tidak pernah melupakanmu," katanya dengan suara bergetar. Ia mencoba menyentuh kepala buaya putih dan makhluk itu membiarkan tangannya menyentuh sisik lembutnya. Namun, di saat pemuda itu hendak berbicara lebih banyak, buaya putih perlahan-lahan menyelam kembali ke dalam air. Ia hanya memandang pemuda itu sejenak dari permukaan sebelum menghilang di kedalaman sungai. Meski berat, pemuda itu tahu bahwa buaya putih telah memenuhi janjinya untuk selalu menjaga. Kali ini ia merasa seperti diberi perpisahan yang indah, seolah buaya putih itu berkata, "Kini kau telah dewasa dan mampu menjaga dirimu sendiri." Ternyata bayi yang diselamatkan oleh buaya putih itu memiliki kisah yang tak kalah mengharukan. Bertahun-tahun setelah perpisahan dengan ibu putih,
Pemuda itu mengetahui sebuah rahasia besar tentang asal-usulnya. Pada suatu hari, saat ia berjalan-jalan di desa terdekat, ia bertemu dengan pendongeng tua. Pria itu bercerita tentang sebuah peristiwa tragis yang terjadi 2 dekade lalu, ketika seorang bayi dari keluarga bangsawan sempat diculik oleh sekelompok penjahat. Bayi itu tak pernah ditemukan, dan keluarganya percaya bahwa ia telah meninggal. Kisah itu terasa akrab bagi pemuda itu, seolah membuka potongan-potongan memori yang samar. Dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya lebih lanjut, dan mendengar bayi itu hanyut di sungai ketika para penculik melarikan diri. Mendengar ini, pemuda itu menyadari bahwa dialah bayi yang diceritakan. Kejutan besar itu mendorongnya untuk mencari keluarga aslinya. Dengan bantuan penduduk desa, ia akhirnya bertemu dengan seorang perempuan tua yang ternyata adalah ibu kandungnya. Wanita itu langsung mengetahui tanda lahir di pundak pemuda itu, dan wajah pemuda ini pun sangat mirip dengan ayahnya di waktu muda. Mereka berdua pun berpelukan erat, air mata bahagia bercampur haru membanjiri pertemuan tersebut. Namun pemuda itu juga menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi menjumpai ayahnya karena ayahnya sudah tiada. Pemuda itu merasa hatinya belum sepenuhnya lega. Ia masih memikirkan buaya putih yang telah menyelamatkan dan mengasuhnya dengan kasih sayang. Dalam hatinya ia tahu bahwa jika bukan karena ibu putih, ia mungkin sudah tidak hidup hingga saat ini. Setelah beberapa waktu tinggal bersama keluarganya, pemuda itu kembali ke sungai untuk memberikan penghormatan kepada buaya putih. Ia membawa persembahan berupa bunga teratai dan buah-buahan, meletakkannya di atas air sebagai tanda terima kasih. Sambil menatap sungai yang tenang, dia berbisik, "Ibu putih, terima kasih telah menjadi ibuku dan menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakanmu selamanya." Meski waktu itu buaya putih tidak muncul ke permukaan. Setelah lama hidup dalam kenangan sebagai penjaga dan melindungi, buaya putih sebagai ibu putih menjadi sasaran fitnah yang menggemparkan desa. Seorang wanita ditemukan tewas di tepi sungai, tubuhnya penuh luka yang seolah-olah bekas gigitan buaya. Penduduk desa yang percaya bahwa buaya putih penyelamat dan penjaga seketika berubah menyalahkan buaya putih. Buaya itu bukan penjaga melainkan pembunuh, teriak seorang pria yang dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh di desa. Dialah orang yang paling vokal menuduh buaya putih bertanggung jawab atas kematian wanita tersebut. Kemarahan mencapai puncaknya dan penduduk mulai merencanakan untuk menangkap dan membunuh buaya putih, meskipun ada beberapa yang merasa bahwa makhluk itu mungkin tidak berdosa. Salah satu orang yang percaya pada buaya putih adalah pemuda yang pernah diselamatkannya. Pemuda itu yakin bahwa ibu putih tidak akan pernah menyakiti manusia, apalagi membunuh. Tapi dengan sangar penduduk desa mencari dan menangkap buaya putih dan akhirnya dibunuh. Pemuda itu tidak bisa melerai warga hingga dia melihat dengan mata kepalanya buaya putih ibu putihnya dibunuh secara kejam. Merasa tidak adil dengan semua ini, pemuda itu memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mendengar bahwa kawasan tempat wanita itu dibunuh dilengkapi CCTV milik sebuah perusahaan yang memiliki proyek irigasi di dekat sungai. Pemuda itu segera meminta izin untuk memeriksa rekaman. Ketika diperiksa, kebenaran terungkap bahwa wanita itu tidak dibunuh buaya putih, melainkan oleh pria yang selama ini paling lantang menyalahkan buaya putih. Dalam rekaman terlihat pria itu menyerang wanita tersebut dengan brutal dan kemudian membuang tubuhnya di dekat sungai untuk membuatnya seolah-olah diserang buaya. Dengan bukti yang tak terbantahkan, pemuda itu segera membawa rekaman tersebut kepada kepala desa. Ketika kebenaran terungkap, penduduk desa marah kepada pria tersebut dan merasa menyesal karena telah mempercayainya. Pria itu akhirnya ditangkap dan dihukum atas kejahatannya. Dan hari-hari berlalu, pemuda itu selalu menangisi ketika mengenang kepergian buaya putih.